Kemungkinan untuk dimainin sama anak kecil minim, hampir nggak mungkin dia bilang. Kok bisa hampir nggak mungkin, ya kan? Gue udah bilang lo di situ, sampai ada yang bikin narasi juga. Wah nggak mungkin kalau dimainin sama anak kecil, karena handrem itu kan berat, mas. Masa lu pengen ngeyel sama gue sih mas? Gue udah berapa hari, udah berapa tahun gue mainan bis gitu. Handrem itu bukannya berat, mas. Handrem itu bukannya berat. Anak umur 7 tahun, 8 tahun juga bisa buka handrem. Yang gue maksud adalah handrem itu perlu niat untuk ngelepas. Jadi nggak ada sejarahnya. Handrem itu kesenggol, nggak sengaja kesenggol terus lepas kebuka, itu nggak ada sejarahnya mas. Nggak bisa. Handrem itu perlu niat, perlu agak sedikit ada tenaga karena butuh agak neken sambil narik, balikin jebret, itu dia udah balik sendiri udah. Jadi anak kecil umur 7 tahun, 6 tahun mungkin, atau 5 tahun kalau pengen dicoba juga mungkin bisa. Tapi yang jelas di situ nggak mungkin ada sejarahnya. Yang namanya handrem itu nggak sengaja kelepas tuh nggak ada. Ya. Jadi nggak sengaja kelepas atau mungkin ada orang jalan iseng-iseng nyari rokok apa-apa di samping jok supir apa-apa terus kesenggol handrem kebuka, itu nggak mungkin. Ya, jadi harus ada niat dari pelakunya. Maksudnya dari orang yang mau ngebuka handrem harus ada niat, itu yang pasti. Ya. Dan maaf lagi, kalau terus di situ diterangkan oleh KNKT, bahasanya adalah handrem itu bekerja dengan baik. Ya. Handrem itu bekerja dengan baik, tapi bis kalian lihat sendirilah videonya. Ntar gue kirim videonya yang bis ngeloyor. Terus kalian bandingkan dengan pernyataannya KNKT, maaf, ini Pak Wildan lagi mewakili KNKT untuk berbicara. Terus kok beliau bisa bilang dilihat dari videonya ada gaya tahan, ya, gaya tahan dari bis ketika dia merosot. Jadi dia maksudnya itu gini, handrem nyala, karena kelebihan tonase yang intinya cuma 36 orang pak, 36 orang itu berapa sih pak? Beratnya maaf ya, tonasenya bis itu berapa gitu batasnya? Itu mungkin bisa dikalkulasi lagi pak, atau mungkin nanti kalau direkonstruksi diisi pak, saya pur deh pak, nggak usah diisi 36 orang gitu, ditambahin aja isinya jadi 60 orang pak, 2 kali lipat, atau jadi 70 orang 2 kali lipat. Kita tes di kondisi kayak gitu, bisa nggak hal kayak gitu bikin handrem nggak bekerja dengan baik? Gitu. Karena setahu saya maaf, handrem sekarang itu kan udah gunain angin ya pak, beda sama zaman masih gunain minyak rem tuh pak, yang tarikan pakai selang ya kan, yang nyakepnya di kopel. Kalau sekarang kan udah ditromol, ngunci. Itu ibarat kayak gini pak, kalau saya bayangin ya pak, maaf, ibarat pelek motor kita selipin pipa besi, bisa muter nggak roda? Iya. Nggak bisa pak. Otomatis bis pasti ban nyeret pak. Andai kata bis itu memang geloyor atau turun, nah, sedangkan posisi awalnya aja parkir nih, kalian lihat nih, terkirimin lagi nih insetnya nih. Ini posisi awal parkir di sini. Terus kok bisa ban itu ngegelinding, videonya kalian juga lihat sendiri, bannya muter semua, luwes banget tanpa ada daya dorong, tanpa ada daya henti sama sekali. Ya, berarti bis itu memang loss itu posisi netral tanpa handrem ibaratnya. Kok bisa kayak gitu? Terus dibilang itu handrem posisi bekerja dengan kondisi kayak gitu, ya maaf pak, otak kita nggak bisa nerima. Gitu. Ya, makanya kita sama teman-teman kayak Mas Ani, kayak Mas Antoni dan beberapa teman-teman yang lain sangat menyayangkan sekali statement seperti itu. Karena kalau statement seperti itu dipaksakan, berarti kan pilihannya dua. Antara memang hukum teknikal tidak berlaku, ya, atau memang kesalahan produksi pada Hino. Tapi kan nggak mungkin pak, itu bis baru. Dibilang kesalahan sama Hino juga belum ada sejarahnya pak. Dari dulu sampai sekarang sejak kita masuk ke dunia braking yang udah menggunakan sistem angin itu, pembagian angin udah nggak pernah terjadi. Saya pernah dulu kejadian di HM berapa? Di 121 ya? Hah? 121 itu posisi turunan di Bawen posisi turunan di Bawen. Itu posisinya jauh lebih curam daripada di yang kemarin kita lihat di Guci. Itu posisi bis ngunci. Angin tekor bis ngunci, handrem. Angin tekor bis ngunci. Itu diderek, tau gak lu? Posisi nurun, bis kan udah turun tuh. Bener. Itu ditarik turun, diderek, nggak kuat mas, nggak dorong berarti ya? Nggak bisa, akhirnya dibongkar dulu, dikendorin servonya, chambernya, braking chambernya itu, baru bisa jalan.
Jadi kan pilihannya dua. Bis itu bisa jalan kayak gitu. Itu antara kita ngebongkar-bongkar servo, ya kan? Itu nggak mungkin, siapa mau ngotak-ngotik di bawah. Iya, nggak mungkin. Dan itu juga bukan hal yang gampang. Atau handrem itu posisi mati, Pak. Itu baru bis itu bisa jalan kayak gitu. Ya kan? Baru bis itu bisa jalan kayak gitu. Jadi kalau bis itu posisi handrem nyala, jalannya ngegloyornya kayak gitu, kayak di video itu, Pak. Ya maaf, Pak, wajar kalau otak-otak kayak kita ini nggak nerima gitu. Itu satu. Jadi buat saya, Pak, maaf, ini harus ditindaklanjuti, harus lebih didalami lagi. Kasus ini jangan sampai berhenti selesai dengan menjadikan Pak Romiani sebagai tersangka. Itu masalah bis ya, selesai tahap situ ya. Udah ada perlu tambahin nggak, Ri, masalah bis? Boleh. Apa? Soal bisnya nih, gue belum bahas Pak Romiani nih. Ya, soal bisnya aja. Unit. Nah. Ada perlu gue tambahin nggak? Ada yang kelewatan nggak? Apa? Kalau masalah unit, Mas, kan itu kan unitnya kan masih unit baru, Mas. Nah, berarti udah nggak ada lah intinya ya. Semua sepakat ya soal itu ya. Jadi gue cuman pengen men-stitch lah bahasanya pernyataan dari Mas Wildan di KNKT yang mengatakan bahwasanya ban itu posisi bis ngeloyor kayak gitu itu dengan kondisi handrem bekerja dengan baik, itu buat saya nggak masuk akal, Pak. Andai kata dia mau diseret pun pasti bannya ngunci dan itu pasti ada bekas seretan di jalan. Tapi kan video itu ditonton jutaan orang mungkin, Pak, ratusan ribu orang lah. Jadi dan semua orang bisa melihat bahwasanya ban di belakang itu muter semua, Pak. Ya, nggak ada daya henti, nggak ada daya pacu juga nggak ada, ngelontor sesuai gravitasinya aja. Oke, gua rasa selesai untuk bahasan tahapan bisnya. Ya, terus tahapan Pak Romiani-nya nih. Pak Romiani benernya yes, terus ini Pak, saya sama teman-teman ikut berduka dengan kondisi jenengan dan juga tanpa mengurangi rasa hormat dan juga rasa bela sungkawa terhadap keluarga korban yang meninggal. Ya, mudah-mudahan Allah memaafkan semua dosa-dosa mereka, terus mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa-dosa mereka dan juga menerima amal ibadah mereka. Terus memberikan keluarga yang ditinggalkan ketabahan, kesabaran. Amin. Amin. Untuk Pak Romiani sabar, tabah, Pak. Terus Bapak nggak usah khawatir, teman-teman udah kayak Pak Hotman tuh sampai ngebantuin Pak Romiani, gila, gue bilang keren banget. Jadi saya sama teman-teman juga banyak ngebantu, dalam artian banyak ngebantu walaupun kita nggak se-ekstrim teman-teman, tapi kalau kalian lihat kayak Mas Hani, kayak Mas Antoni, terus saya bikin postingan, bikin video-video, itu benernya kan untuk mengkritik dan juga untuk memberikan support, dukungan moral ya ke Pak Romiani, biar kasus ini juga harus benar-benar ditelusuri. Jadi begini, saya kemarin sampai ada yang bilang, Mas katanya di postingan pertama Pak Romiani lalai, kenapa di postingan kedua kok Mas Rian bilang Pak Romiani nggak lalai? Nah ini otak kalian harus cerdas, makanya gue bilang mendingan gue bikin video aja deh, biar kalian itu nggak gagal paham sama maksud saya. Sekarang begini, apa? Gue nyalain rokok protes, kan hitung-hitung nambahin durasi. Biar iklannya bisa 15. Gue benernya bulan ini udah harus libur loh YouTube, benernya cuman demi Pak Romiani aja nih. Akhirnya gue bikin konten sama Amri satu postingan ini. Kabarnya sama keneknya juga ya, Mas ya? Sama helper. Iya, sama krunya lah. Satu kru. Kita bahas tentang omongan gue tentang kelalaian di postingan yang pertama. Mas, gue kasih tahu, yang namanya lalai atau tidak itu yang menentukan bukan kalian. Ya. Yang menentukan adalah perusahaan. Perusahaan ngasih SOP nggak? Paham nggak? Kan saya bilang di situ, kelalaian yang buat saya udah jadi budaya dan lumrah. Buat saya itu lalai. Karena kalau saya punya perusahaan pariwisata, ya, saya akan bikin SOP di dalam perusahaan saya. Tidak boleh bis posisi nyala dan ada penumpang di situ. Ada orang lain selain kru di situ. Tapi nggak ada krunya tuh nggak boleh. Jadi kru dilarang meninggalkan kabin. Ya, sama sekali tanpa wakil, tanpa mungkin salah satunya di situ. Ketika sudah ada penumpang dalam bis di mana kondisi bis sudah menyala, itu saya akan buat SOP seperti itu. Kalau saya punya perusahaan pariwisata sendiri. Nah, ketika Pak Romiani melanggar dengan ngopi ke belakang, terus kernetnya mungkin, benar, sudah mati dulu. Ketika Pak Romiani melanggar aturan SOP tersebut, baru saya bilang Pak Romiani lalai. Paham nggak? Lah kalau misalnya perusahaannya nggak ngasih SOP,
Di mana-mana yang namanya driver wisata, ketika dia sampai ke parkiran, ya itu ketika penumpang turun, mereka ada waktu jeda setengah jam mungkin buat ngademin mesin, terus mesin dimatiin, itu lumrah. Nanti ketika ada penumpang mulai naik lagi, beliau nyalain mesin, terus ditinggal sambil nunggu penumpang penuh sama ngatur barang bagasinya penumpang. Dan mereka biasanya gunain waktu itu untuk ngopi, untuk mandi, untuk bersih-bersih, untuk apalah. Tapi mereka tidak pernah meninggalkan bis dalam kondisi bis tidak di handrem. Itu saya rasa bukan supir, Pak. Jadi nggak ada sejarahnya supir yang berani turun dari bis. Ya, gua kasih tahu lu, belum pernah saya nemu, Pak. Ya, saya belum pernah nemu satupun supir bis dari dulu sampai sekarang yang dia berani meninggalkan jok kemudi tanpa nurunin handrem. Belum ada. Mereka pasti pertama kali yang mereka lakukan adalah netralin gigi, nurunin handrem, terus habis itu mereka keluar, Pak. Kenapa mereka bisa yakin? Karena mereka tahu handrem itu kalau nggak dimainin orang, nggak bakal tuh bis jalan loyor sendiri, Pak. Ya. Tapi kan kalau kita punya perusahaan, kita harus berpikir, oh ya jangan berpikir kayak gitu. Kita pikirnya gimana kalau ada orang iseng mainin handrem, terus tiba-tiba handrem kebuka. Nah, makanya gue akan bikin SOP kalau gue punya perusahaan pariwisata. Kru harus ada entah kernet ataupun driver yang mewakili dalam bis kalau penumpang sudah mulai ngisi, kecuali bis itu dalam kondisi kosong, mesin nyala silakan. Tapi kalau udah ada penumpangnya, karena jaga-jaga orang punya niat buruk atau orang iseng. Jadi yang berhak menentukan Pak Romiani lalai atau enggak itu kan bukan kalian netizen, ya. Tapi perusahaan yang bikin SOP. Perusahaan bikin SOP enggak? Kalau perusahaan nggak mengatur SOP tentang hal itu, lah ngapain lu katain dia lalai? Paham nggak? Kalau gue yang punya perusahaan, gue bikin aturan, dia nggak mematuhi, dia lalai. Lalai melanggar SOP perusahaan. Karena apa yang Pak Romiani lakukan itu sama kayak yang dilakukan sama driver-driver pada umumnya gitu. Mereka datang, mereka istirahat, mereka nyalain mesin, mereka aktivitas. Tapi mereka tidak pernah meninggalkan bis jauh. Pasti ada di sekitar lokasi lah. Entah ngopi juga nyari warung yang di belakangnya mungkin. Ngobrol juga paling di samping bodi bis. Kan sama seperti pengakuannya Pak Romiani kan. Jadi kalau saya dibilang lalai secara harfiah, enggak lah. Pak Romiani enggak melakukan kelalaian, Pak. Dia hanya melakukan, dia sudah memarkirkan bis di posisi di mana memang bis itu di tempat parkir ya. Kalian lihat nih fotonya sekali lagi. Kalian lihat tuh, ini posisi bis nih. Itu kanan kirinya bis semua. Berarti kan memang area ini area parkir bis yang telah disetujui dan setelah dikelola oleh daerah lah, ibaratnya oleh wisata setempat. Memang itu diperuntukkan untuk bis itu parkir. Kecuali dia parkirnya aneh, Pak. Ya kan, tempat parkirnya di mana yang seharusnya dia parkirnya mungkin di mana lah, itu oke lah. Itu bisa dibilang kelalaian. Tapi enggak, terus beliau turun juga posisi handrem nyala, terus udah ganjel ban juga. Nah, jadi buat saya Pak Romiani sudah melakukan apa yang seperti dilakukan oleh driver-driver lainnya. Jadi perlu dipertanyakan lagi, Pak. Perlu dipertanyakan lagi kenapa bis itu bisa nyelonong. Buat saya, Pak, pribadi saya masih yakin kalau itu ada yang lepas handrem. Nggak tahu, terserah kalau hasil penyidikannya seperti apa. Karena nggak mungkin, Pak, bis itu bisa ngeloyor kayak gitu kalau posisi handrem nyala, itu nggak mungkin. Pasti handrem itu kebuka. Satu. Terus nah ini status tersangkanya Pak Romiani di kepolisian. Pak Romiani ditahan. Nah, ini gue nggak cuma berbicara tentang Pak Romiani, tapi gue akan kasih tahu kalian gimana sih nasib driver-driver kami selama ini yang berujung di penjara. Seolah-olah apapun bentuk kecelakaannya, penjara solusinya. Itu buat driver-driver bis akap ya. Kalau di truk saya nggak tahu. Saya pernah ada kejadian. Driver saya pada saat itu kontraflow, ya. Kontraflow berarti ngambil lawan arah, ngindarin kemacetan, nabrak orang meninggal. 6 bulan karena kelalaian. Wajar nggak? Wajar. Kenapa? Kontraflow, Pak. Dia masuk ke wilayah yang tidak semestinya, dia melakukan pelanggaran. Makanya dibilang kelalaian, mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Oke lah, fix 6 bulan. Itu yang wajar ya, itu kasus yang wajar. Yang bisa diterima ya, Mas? Yang bisa diterima nalar, bentuk kelalaian, betul. Saya setuju, dan saya nggak nyangkal soal itu. Karena apa? Karena dia ngambil lawan arah. Saya ada lagi, Pak, kasus yang buat saya nggak wajar. Ini kita nggak ngomongin Pak Romiani dulu. Ada lagi kasus yang nggak wajar. Saya ada driver juga, Pak. Kejadian di daerah Bawen, Jambu. Parkir lagi ngedrop penumpang, nurunin penumpang, udah keluar dari bahu jalan. Parkir bis kayak biasanya, maksudnya berhenti, sen juga nyala. Berhenti nurunin penumpang. Tiba-tiba ada motor dari lawan arah. Posisi mabuk. Ya. Posisi mabuk, tiba-tiba dia masuk ke jalur lawan, bis lagi berhenti nurunin penumpang, ditabrak. Dil.
meninggal Pak. Semua saksi TKP semua menyatakan hal yang sama, sepakat soal itu, no debat. Kejadiannya memang seperti itu. Tahu Pak nasib drivernya? 4 tahun Pak, di penjara. 4 tahun di penjara tanpa remisi. Alasannya apa? Kelalaian. Buat saya nggak wajar Pak. Kenapa nggak wajar? Di situ bukan tempat yang dilarang untuk parkir. Dan di situ penumpang bis juga udah turun ke bahu jalan, nurunin penumpang dengan baik-baik, posisi sen nyala, lampu nyala, ibaratnya semua. Tiba-tiba ada orang mabuk ngeloyor. Terus buat saya ini bukan kelalaian. Tapi kenapa tetap dijatuhin 4 tahun? Dan memang pada saat itu kita harus lakukan karena yang meninggal ini, maaf, ini anak orang besar sekali Pak. Anak orang besar sekali. Alasannya kelalaian dan juga tekanan massa. Lain 4 tahun Pak driver saya. Sekarang masih ada Pak orangnya, masih kumpul baik sama saya. Masih bikinin saya kopi juga. Liatin gak Mas? Jangan. Ya, jadi silakan kalian bernarasi sendirilah tentang hal itu. Jadi, oh ya, terus kasusnya Mas Sani nih, yang kemarin. Oh yang di Yang Peusan. Iya. Ya, yang kecelakaan di tol itu. Iya, yang bawa Bis jalan. lagi rusak, lagi trouble, krunya, drivernya lagi ngolong, ya, ditabrak mobil dari belakang, del, meninggal drivernya Peusan, Pak. Driver bisa meninggal. Supir mobil pribadinya yang nabrak sampai sekarang infonya nggak ditahan, Pak. Nah, saya pengen tanya nih juga, ini benernya membedakan apa, Pak? Iya. Apa karena kasta, Pak? Ya. Antara driver saya yang tadi yang ngeblong, yang bener-bener lalai, sama yang anaknya orang besar tadi, Pak, itu bedanya apa? Terus kedua, driver yang nabrak meninggal, drivernya mobilnya San yang meninggal itu juga sampai sekarang belum ditahan, nggak kayak nasibnya nggak kayak Pak Romiani. Itu juga bedanya apa? Apa karena mereka kasta driver, terus yang nabrak itu kasta mobil pribadi, atau gimana, Pak? Ya mohon maaf, itu juga perlu kita pertanyakan. Ya. Jujur aja kadang, dan itu saya yakin banyak banget kasus dari dulu kalau dikumpulin. Yang intinya zaman dulu itu kalau kita bikin narasi, ya, apapun penyebab kecelakaannya, apapun kecelakaannya, penjara solusinya. Dalam artian driver selalu salah. Driver bis akap ini pasti, atau AKDP pasti selalu salah. Ini kenapa, Pak? Gitu. Ya, itu tolong dibantu diurai juga, Pak. Mungkin bisa dibantu lah untuk diurai itu hal-hal seperti itu. Ini apa karena nggak ada orang-orang transportasi yang duduk di pemerintahan ya mungkin ya? Atau gimana sih, kayaknya kok nggak ada yang memperjuangkan nasibnya rekan-rekan gitu. Terus apa namanya, sekarang Pak Romiani ditentukan dinyatakan sebagai tersangka. Buat saya ini saya juga nggak setuju, pakai banget nggak setuju. Kenapa Bapak bilang di situ karena lalai ya meninggalkan bis posisi hidup? Saya tanya, Pak. Saya mau tanya sebelumnya, yang dinamakan lalai itu apa, Pak? Karena setahu saya pribadi ya, Pak, lalai itu kalau dia lalai menerobos lampu merah, mengakibatkan kecelakaan meninggal, lalai, Pak. Lalai parkir di tempat yang tidak semestinya, ya, mengakibatkan kecelakaan orang meninggal, lalai, Pak. Terus misalnya lalai, apalagi ya bentuk lalai, lawan arah jalur, ya kan? Itu lalai, Pak, karena bentuk pelanggaran yang dia lakukan, makanya dia lalai. Pak Romiani ini lalainya di mana? Kenapa dijadikan tersangka? Buat jadi saksi oke lah, Pak. Tapi kalau naik ke tersangka, Pak, karena kelalaian, lalainya di mana? Saya tanya, Pak. Emang ada undang-undang lalu lintas atau undang-undang KUHP, Pak, pidana, ya, yang mengatur bis itu ketika lagi parkir posisi nyala, supirnya harus di dalam. Kalau harus ada aturan yang kayak gitu, Pak, terus Pak Romiani ngopi di belakang, saya anggap dia salah, Pak. Berarti dia lalai, ya. Tapi kalau yang beliau lakukan, Pak Romiani lakukan ini udah sesuai secara adat, memang driver itu kayak gitu, udah sesuai budaya kayak gitu, dan tidak pernah ada larangan tentang itu sebelumnya, kenapa bisa dinyatakan kelalaian? Gitu. Jadi tolong dikaji lagi, Pak. Benernya PR-nya jangan ngutak-ngutak Pak Romiani, Pak. Ngutak-ngutak ini kenapa bis kok bisa ngeloyor dulu, gitu. Bisa nelonyor kayak gitu, bisa jalan kayak gitu. Kenapa kok bis ini bisa nyelonong? Ini harusnya PR-nya, Pak, yang di sini. Yang ditekankan tuh di situ. Ini kok seolah-olah jadi kayak kita ini digiring supaya udah pasti tuh Pak Romiani yang salah, dia yang lalai soalnya. Dia tuh lalainya ngapain, ngopi, ya kan? Emang ada aturan pemerintah, kecuali kalau ada aturan dari KUHP atau lantas atau apa yang menyatakan driver tidak boleh meninggalkan bis ketika bis parkir. Kalau nggak ada aturan semacam itu, Pak, berarti Bapak nggak bisa ngomong Pak Romiani lalai.
Itu buat saya kayak gitu. Sekarang kalau Bapak paksa Pak Rohmani jadi lalai, berarti logikanya Pak, maaf, kalau saya lagi keluar dari rumah Pak, ya, terus rumah saya kemalingan, ya, terus malingnya ada yang bunuh-bunuhan di dalam lah, rebutan duit apa mungkin gimana, ada mati di situ jebret, saya tersangka dong Pak, kan saya lagi keluar rumah Pak. Lalai meninggalkan rumah. Iya, apa lalainya? Lalai meninggalkan rumah. Lah, gimana aturannya Pak? Ya kan? Iya. Logikanya begitu kan? Begitulah Pak. Jadi ya mudah-mudahan, tapi Bang Hotman keren banget lah. Udah mau ngebantu teman-teman sampai sejauh itu. Iya. Ya ini juga saya ngewakilin teman-teman seperti yang saya bilang tadi. Saya ngewakilin dunia transportasi dan juga rekan-rekan driver pada umumnya yang banyak banget kasus-kasus tentang hal ini. Iya. Dan kasus-kasusnya kok viral. Yang nggak viral kayak gimana Pak nasibnya? Dengan Nas. Ya, mudah-mudahan gue rasa cukup ya penjelasan dari gue. Mungkin kalau ada yang ketinggalan, ada satu kata, dua kata yang pengen kalian butuh penjelasan, atau mungkin kalian masih kurang jelas, kalian bisa tanya di kolom komentar. Ntar insya Allah kalau Amri pas lihat atau gue lihat, gue jawab. Terima kasih banyak. Gue rasa sekian. Gue pengen lanjut ngopi dulu. Kalian selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kalian diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kalian diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan. Amin. Kalian, keluarga kalian, dan orang-orang yang kalian sayangi diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan selalu dan menebarkan kebaikan. Doakan Pak Rohmani, badai pasti berlalu. Assalamualaikum.